Guys, kerajaan Inggris berduka, Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhir di kediamannya, tepatnya di Skotlandia, pada hari Kamis 8 September lalu. Februari 1952, Ratu Elizabeth II naik tahta setelah kematian sang ayah. Pokoknya oke banget lah kalau ngomongin fashion atau outfit dari sang ratu gitu kan. Woliolen yang siap memberi angin segar bagi penikmat musik Indonesia, khususnya musik pop. Grup duo ini beranggotakan Tisha dan Adam yang seperti tadi kita bilang tengah merilis single bertajuk Surga yang Sama. Hai Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Yep, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ketemu lagi sama saya Ditan di sini. Ketemu juga sama Nuka Azita di sini dan seperti biasa. Kita berdua 1 jam ke depan akan menemani kalian yang lagi berkegiatan apapun itu, mau di rumah ataupun di luar rumah, kerja atau apa gitu ya. Pokoknya apapun aktivitas kalian, kita akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dengan berita, informasi, dan tips dari dalam maupun luar negeri. Betul ya. sekali. Dan Yang ini, penting kalian semangat ya. Ya, yang penting semangat dan jangan lupa, ini cerah banget hari ini, Nuka. Iya ya. Ha-ha. Karena kita kan lagi berkabung Iya sebenarnya. sih, bener. Jadi memberikan suasana biar nggak terlalu sedih gitu. Biar agak ada positif-positifnya gitu ada ya. positif-positifnya lah ya gitu. Jadi aku pakai warna yang cerah gitu. Yap, benar. Ini kita lagi berkabung dan uniknya ini satu dunia aja kategorinya ya, berkabung ya. Betul banget. Meskipun kejadiannya ada di negara Inggris. Guys, kerajaan Inggris berduka, Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhir di kediamannya, tepatnya di Skotlandia, pada hari Kamis 8 September lalu. Berita kepergiannya itu dilaporkan langsung oleh Istana Buckingham, sementara akun Twitter The Royal Family menyebutkan Ratu Elizabeth meninggal di Balmoral. For your information, Kastil Balmoral itu merupakan tempat istirahat favorit Ratu Elizabeth II. Saat itu juga seluruh anak-anaknya berada di dekat Ratu Elizabeth II pada saat-saat terakhir sang ratu. Iya, bahkan cucunya juga Pangeran Harry ya langsung datang ke London saat itu, dan sebelum diberitakan meninggal memang sang ratu ini telah lama menderita sebuah penyakit yang disebut masalah mobilitas episodik sejak akhir tahun lalu. Kondisi inilah yang membuat Ratu Elizabeth II akhirnya mengurangi keterlibatannya dalam acara-acara publik. Karena mengkagetkan 2 hari sebelum meninggal tanggal 6 September itu beliau masih menghadiri ya, ketemu dengan Perdana Menteri yang Inggris yang baru. Betul, karena Ratu Elizabeth ini memang orang yang aktif sebenarnya. Iya, kan? di situ memang udah terlihat sih ya, fisiklinya sudah terlihat lebih kurus udah juga rentak. ya, udah rentak banget. Iyalah, 96 tahun. Yep. Dan gak hanya semua anggota keluarga kerajaan Inggris yang berduka atas kematian Ratu Elizabeth II, para pemimpin dari berbagai negara seperti Mr. Joe Biden hingga Macron ini juga turut berduka atas meninggalnya sang Ratu Inggris. Ratusan orang juga terlihat berkumpul di sekitar gerbang Istana Buckingham dan mereka serempak menyanyikan lagu God Save the Queen. Bahkan bendera setengah tiang juga dikibarkan di Istana Buckingham. Ya, rencananya Ratu nantinya akan dimakamkan pada tanggal 19 September 2022 dan prosesi pemakamannya ini nanti akan diawali dengan ibadah atau misa kenegaraan di Westminster Abbey, dan nanti di Westminster Abbey ini juga merupakan gereja bersejarah di mana memang raja-raja dan ratu Inggris dinobatkan di sini termasuk Ratu Elizabeth II. Dan di Westminster ini pernikahan saat itu Ratu Elizabeth dengan Pangeran Philip berlangsung pada tahun 1947. Dan ini kalau membicarakan mengenai Ratu Elizabeth II, pastinya nggak lepas dari kepemimpinannya selama di kerajaan Inggris ya guys. Dia lahir di 17 Bruton Street, London, kota London pada tanggal 21 April 1926. Dan dia menjadi pewaris tahta ketika pamannya Edward VII, Edward VII turun tahta pada tahun 1936. Kala itu ayahnya George VI menjadi raja dan dirinya masih berusia 10 tahun. Kemudian barulah pada tanggal 6 Februari 1952, Ratu Elizabeth II naik tahta setelah kematian sang ayah. Selama hidupnya, ia dilayani oleh 14 Perdana Menteri dan selama masa pemerintahannya, ada juga 14 Presiden Amerika Serikat yang semuanya ia temui. Ini bisa dikatakan bahwa Ratu Elizabeth II adalah ratu terlama yang berkuasa di kerajaan Inggris. Bahkan melebihi nenek buyutnya Ratu Victoria yang sempat berkuasa selama 63 tahun.
Nah ini pengganti ratunya udah ada, tahu gak dong? Iya, anaknya langsung lah, anak tertuanya langsung. Udah dinanti-nanti tuh kayaknya Iya. Pangeran Charles, King Charles III. King Charles sekarang panggilannya King ya. Charles III ya. Jadi tahu dong kemarin tanggal 10 September 2022 kemarin, akhirnya Pangeran Charles resmi dideklarasikan menggantikan sang ratu ya. Sekarang manggilnya udah nggak Prince, Nah, harus King Charles III. Jadi memang ini kan usai ibunya atau Ratu Elizabeth II ini meninggal, mau tidak mau harus segera naik untuk menggantikan posisinya ratu ya. Dan akhirnya sekarang King Charles yang menggantikan ibunya dan bergelar sebagai Raja Charles III. Info sedikit guys, kalau Charles sendiri adalah putra tertua dari Ratu Elizabeth II dan sebelumnya Charles bergelar Pangeran Wales saat menikah dengan Lady Diana Spencer kemarin ya, yang kemudian menjadi Putri Wales. Nah, keduanya dikaruniai 2 orang putra, yaitu William dan Pangeran Harry juga. yap, betul. Tapi kemudian mereka berpisah, Prince Charles berpisah dengan Lady Di dan pernikahan mereka dibubarkan pada tahun 1996. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1997 silam, ini sedih banget, Lady Di sang putri Diana meninggal dalam kecelakaan mobil di kota Paris, Prancis. Lalu di tahun 2005, Charles menikah dengan Camilla Parker Bowles. Meskipun menjadi istri dari Pangeran Charles, tapi Camilla ini tidak mendapat gelar sebagai ratu ya, atau queen. Ia justru menyandang gelar sebagai queen consort atau ratu permaisuri. Iya, karena kan statusnya Kategorinya beda. mereka itu karena Charles kemarin cerai dan dia istri kedua hitungannya. Harusnya juga sebenarnya katanya kalau ngeliat dari sejarah King Charles tuh tadinya nggak bisa naik ya, langsung harus anaknya. Tapi mungkin ratu akhirnya menyerahkan dulu kepada anaknya ya gitu. Tapi istrinya yang sekarang nggak dapat gelar ratu gitu kan. Ya benar, jadi gelar ratu permaisuri ini adalah gelar tradisional untuk istri seorang raja yang memerintah. Sementara gelar ratu hanya disematkan untuk penguasa wanita yang menjadi pemimpin kerajaan melalui garis suksesi. Dan meskipun disebut sebagai ratu permaisuri, Camilla tidak memiliki kuasa seperti ratu. Nah, setelah nantinya Pangeran Charles meninggal, urutan pertama penerus tahta Inggris akan diberikan kepada Pangeran William sebagai anak tertua dari King Charles III yang merupakan pernikahan Charles dengan Lady Di. Dia anak pertamanya ya. Iya. Anak pertamanya. Nanti anak Pangeran keduanya. William juga kayak gitu ya, nurunin ke anak pertamanya dulu. Prince George namanya. George, yang iya, paling tua betul. dia 3 anak, yang pertama namanya itu Prince George. George. Tapi nih, kalau kita membicarakan mengenai Ratu Elizabeth sendiri, Queen Elizabeth ini unik banget. Karena dia waktu Perang Dunia Kedua dulu tuh dia ikutan, kan emang semua ikutan dalam militer kan. Kayak Pangeran William, Pangeran Harry itu dua-duanya, Pangeran William bisa mengendarai helikopter. Terus Pangeran Harry dia sempat ke Iraq juga, dia sempat ke Irak, waktu itu dia jadi komandan dari tank. Pokoknya dia ada di atas tank aja, saya lupa posisinya. Dia ikut inian militer pokoknya, semua pasti ikutan iya, militer. betul. Kalau yang unik dari Ratu Elizabeth adalah dia ini kategorinya driver mobil. Dia bisa ganti ban. Mekanik pun. Dia mekanik, Iya. dia mekanik mobil. Jadi kalau berhubungan dengan mobil itu dia bisa. Bahkan ada foto-foto dia ya, yang saya lihat di tahun 2010-an itu dia masih suka nyetir mobil. Iya memang. Gitu. Memang. Dan dia hobi banget yang namanya koleksi kuda, berkuda. Hewan kesayangannya dia juga itu banyak banget, dia punya lebih dari 20 kalau nggak salah koleksi kudanya dia. Yep. Dan kalau yang ada di sekitar dia itu dia punya pelihara sekitar Anjing 4 ya? anjing kalau nggak salah. Saya tapi lupa jenisnya, pokoknya yang kakinya pendek terus agak panjang. Saya lupa tipe anjing. Itu tahun berapa aku lupa ya. Salah satu anjing kesayangannya meninggal dan itu kayak berita itu juga jadi berita yang Iya, jadi kemana-mana. Mana-mana ya. Ya all about Ratu Elizabeth II gitu kan. Betul. Ini Siapa ya, yang nggak mau nyorot? Salah satu foto yang selalu saya cari kalau misalnya Ratu Elizabeth lagi berkunjung ke berbagai negara itu nungguin foto-foto anjingnya. Jadi kadang Dibawa. dibawa turun sama penjaga-penjaganya sambil digendong naik mobil atau iya. naik pesawat terbang. Dan dia juga pernah ke Indonesia ya guys ya. Nah. Zaman Presiden Soeharto di tahun 70-an lah, 74 kalau nggak salah ya. Dia melalui laut saat itu mengunjungi Bali dan juga Yogyakarta. Kunjungannya ya. Kunjungannya ke Bali dan Yogyakarta saat itu. Betul di tahun sekali. 70-an. Zaman Presiden Soeharto lah. Yap, dan yang uniknya adalah itu guys, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dengan Istana Inggris, keluarga Istana Inggris, ini kayak satu dunia jadi mengupdate, mengikuti. Salah satu yang saya ingat ya pernikahan Lady Di dan Prince Charles waktu dulu. Wah itu sih. Itu live di TV, semua TV live. Iya, dengan gaun Lady Di yang dia pakai sampai sekarang masih
Wah itu amazing. Kemarin juga pernikahan Prince William juga kayak gitu, cuman gak seheboh Lady Di dan Prince Charles ya. Iya gitu. Masih banyak yang sebenarnya kita mau kulik, apalagi kita tahu Ratu Elizabeth II ini kan memimpin kerajaan monarki tertua di dunia. Puluhan gitu. tahun. Siapa yang nggak tahu, Bo, gitu kan. Nanti kita akan bahas lagi mengenang beliau, apa aja kira-kira fakta-fakta menarik tentang Ratu Elizabeth II. Jangan kemana-mana guys, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan juga Ditan, dan kita masih membahas tentang Ratu Elizabeth II. Yes. Dan kita akan mendengar kabar kemarin, kabar duka ya, tanggal 8 September 2022, di mana Istana Buckingham mengabarkan sebelumnya nih, jam-jam di Indonesia tuh sore ya, kalau kondisi Ratu tuh sudah kritis. Betul, gitu. emang Jadi udah dan dikabarin. keluarga sudah kumpul semua. Betul, emang udah dikabarin beberapa, Sudah dikabarin. 1-2 hari sebelumnya itu udah ada informasi-informasi selentingan gitu. Tanggal 6 tapi Ratu masih mengunjungi kegiatan ya kan. Bertemu dengan Perdana Menteri Inggris yang baru. Betul, tapi dikabarinnya gitu kan pelan-pelan kan seluruh keluarga sudah berkumpul. Kedatangan Pangeran Harry dan dari Amerika ya. Ya, Meghan Markle itu menambah ada apa sih, kenapa? Iya. Akhirnya aku baca berita di malam tuh, di sana waktu sore ya. Di kita malam dibilang akhirnya Ratu Elizabeth mengembuskan nafas terakhirnya di sore hari. Tapi emang bener sih yang Nuka bilang, jadi Prince Harry sama istrinya Meghan Markle itu kan tinggalnya di Amerika ya. Sekarang jadi, pindah kan. Kalau dia sampai terbang ke Inggris, wah ini pasti ada yang penting apa-apa. banget. Yap. Ini ada sesuatu yang sangat krusial sehingga semua harus berkumpul gitu Iya. kan. Dan itu mendadak banget kan soalnya. Ya, cuman memang setahun terakhir kayaknya setelah suaminya Pangeran Philip meninggal tuh kondisi Ratu memang agak menurun ya. Beberapa setahun belakangan inilah, tapi kan memang nggak di blow up sakitnya beliau apa gitu. Kedokteran kerajaan juga tidak memberitahukan secara gamblang. Membicarakan mengenai Pangeran Philip itu juga unik loh. Jadi ada foto, kan keluarga kerajaan tetap punya tetap punya posisi di militer. Jadi ada posisi di mana Pangeran Philip sedang menjaga istana. Dan Ratu lewatin dia sambil ketawa-tawa. Itu ya. Suami saya nih, jadi pakai seragam lengkap, pakai topi yang tinggi, megang senjata, baru berapa tahun lalu kok. Dan Ratu lewatin dia sambil ketawa-tawa. Lucu ya. Ada hubungannya masih seperti itu. Suaminya kemarin di usia berapa? 99 tahun meninggal. Beliau Kurang lebih segitu 96. Wah itu luar biasa sih, karena nggak semua manusia bisa berkesempatan umurnya bisa panjang kayak gitu ya. Apalagi Ratu sampai akhirnya benar-benar membuktikan beliau mengabdi kepada kerajaan itu sampai usianya, dan dia menutup mata gitu loh. Maksudnya benar-benar nggak dari kemarin-kemarin aja gitu dimutasikan ke anaknya sampai benar-benar dia nggak ada gitu kan. Baik. Nah jadi kalau di segmen ini kita mau bahas apa? Kalau di segmen sebelumnya kita udah membahas mengenai sosok Ratu Elizabeth II dan juga penerusnya, yaitu Prince Charles, Pangeran Charles gitu kan, yang sekarang jadi King Charles. Kita sekarang udah nyebutnya nggak boleh pangeran nih. King ya. King Charles III. Raja Charles III. Maka di segmen kedua ini kita akan membahas mengenai kebijakan Ratu Elizabeth II yang cukup populis. Salah satunya yaitu modernisasi di lingkungan kerajaan Inggris. Contohnya adalah seperti pernikahan anggota keluarga dengan masyarakat biasa. Ini udah menjadi hal yang nggak dianggap tabu ya, karena kan kalau zaman dulu harus sesama royal kingdom gitu, sesama kerajaan gitu kan. Nah tapi tahu nggak sih, ternyata perlu waktu yang cukup lama loh untuk keluarga kerajaan Inggris bisa mencapai tahap ini. Jadi kalau dulu anggota kerajaan ini hanya boleh menikah dengan bangsawan lainnya, namun sejak kepemimpinan Ratu Elizabeth II, mereka diizinkan menikah dengan masyarakat biasa dengan syarat atas izin dan persetujuan dari Ratu. Hal ini terjadi pada tahun 2013. Jadi dengan adanya peraturan baru, yaitu hanya 6 orang pertama yang berada dalam jajaran tahta yang akan mendapatkan izin dari Ratu untuk menikah. Apabila Ratu tidak menyetujuinya, maka pernikahan tidak akan terjadi. Dan sebelumnya sudah pernah terjadi di tahun 2005, yaitu Ratu Elizabeth II memberikan restu untuk anaknya, Pangeran Charles waktu itu, untuk menikah dengan Camilla Parker Bowles. Dan Camilla sendiri bukan terlahir dari keluarga bangsawan. Ya, dan sebelumnya juga statusnya Camilla udah pernah menikah ya. Kalau Camilla itu lebih ke sosialita dia. Oh, iya. Socialize gitu, dia bukan bangsawan. Tapi aku tetap kepada Putri Diana. Iya. Oke, jadi selain itu kita juga tidak boleh melupakan Kate Middleton. Istri dari sang cucu Pangeran Williams, juga ini kan dari, bisa dibilang bukan dari
kalangan bangsawan atau kerajaan. Kemudian ada juga Meghan Markle yang menikah dengan Pangeran Harry gitu kan. Ini mereka juga adalah salah satu bukti jika kerajaan Inggris tidak lagi memandang pernikahan dengan masyarakat biasa yang merupakan hal yang jadi tabu lagi kayak kemarin-kemarin gitu kan. Mungkin ini modernisasi ya, peraturan yang baru oleh Ratu gitu. Kemudian ada lagi nih kebijakan kerajaan Inggris yang cukup fenomenal, yaitu keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan nama British Exit atau Brexit. Yap, Brexit. Dan ini Brexit yang dilakukan oleh Inggris, sebenarnya apa sih Brexit itu ya? Brexit, British Exit, Britain Exit ini adalah kebijakan yang diambil oleh kerajaan Inggris, tapi ini melalui voting masyarakatnya ya, yang ini memberikan dampak strategis terhadap perekonomian Uni Eropa. Mengingat Inggris merupakan salah satu negara yang cukup berpengaruh, mempunyai pengaruh cukup besar di dunia internasional maupun di wilayah regional dalam Uni Eropa. Apalagi Inggris juga memiliki peran yang cukup penting bagi didirikannya Uni Eropa. Nah, ternyata keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang biasa kita kenal dengan Brexit, British Exit ini pastinya menjadi hal yang mengejutkan bagi dunia internasional. Dan di dalam Uni Eropa itu sendiri juga mengejutkan sih. Ini sebenarnya melalui voting dan sedikit bahas itu ini juga banyak masyarakat muda yang kesel, yang sakit hati. Jadi masyarakat muda Inggris tuh sebenarnya mereka milihnya tidak keluar dari Uni Eropa. Dan kebanyakan yang milih keluar dari Uni Eropa adalah orang tuanya. Yang oldies sih. Jadi kaum oldies. Iya, baby boomer gitu-gitu. Iya, Jadi masyarakat muda nih, milenial ini mereka berpikir bahwa ini kan masa depan kita gitu. Kenapa kalian memilih untuk exit gitu sih? Iya, kita nggak tahu ya. Iya, tapi kan Inggris ekonominya juga bagus, nggak ngaruh-ngaruh Iya secara banget. gitu kan ya. Negara persemakmurannya dia aja banyak banget guys gitu. Jadi mungkin itu kali ya Ratu akhirnya nggak masalah kok kita keluar Iya, dan gitu itu dari Uni masyarakat Eropa. yang milih. Iya, jadi benar-benar voting ya. Voting. Nah, lalu apa sih sebenarnya alasan Inggris keluar dari Uni Eropa? Kondisi ini memang udah bermula sejak 20 tahun yang lalu, yaitu Inggris sudah mengalami perbedaan pendapat dengan Uni Eropa. Inggris percaya bahwa jangkauan kekuasaan Uni Eropa begitu besar hingga berdampak pada kedaulatan Inggris. Nah, kelompok pro-Brexit ini merasa terganggu nih dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Mereka meyakinkan hal tersebut dapat mengganggu roda perekonomiannya nanti. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai pengaruh Brexit pada negara Indonesia. Brexit ini menjadikan Inggris menjadi negara yang lebih terbuka ya secara ekonomi dan lainnya kepada dunia. Khususnya dalam menerapkan kebijakan luar negerinya. Jadi nggak harus tergantung sama Uni Eropa. Di sini Inggris bisa langsung melakukan hubungan bilateral dengan negara lain, salah satunya adalah dengan negara kita Indonesia. Kerjasama yang dilakukan ini mencakup berbagai bidang. Dari mulai bidang ekonomi seperti penandatanganan nota kesepahaman untuk pembentukan Komite Ekonomi dan juga Perdagangan Bersama atau KEPB. Kemudian ada juga kerjasama di bidang pendidikan, yaitu di mana Inggris menerima pelajar Indonesia melalui skema beasiswa LPDP. Contohnya di tahun 2016, ini sampai hampir 5.000 mahasiswa Indonesia belajar di berbagai universitas di negara Inggris. Iya, benar sih. Pelajar kita di sana lumayan banyak iya, juga. Dengan skema LPDP. LPDP kan dari Ibu Sri Mulyani. Iya, betul. Dari Ibu Sri Mulyani yang bikin skema LPDP. Jadi kalau beda ya, kalau zaman saya mau ngomong zaman kita kecil, ntar kamu nggak mau ikutan. Berasa tua Zaman ya? saya. Kalau gitu aja. Oke, fine. Jadi biar kelihatan muda gitu sih. Kalau zaman saya kecil itu dulu yang bisa dapat beasiswa adalah yang pintar. Nggak peduli yang pintar dan kalau bisa yang kurang secara ekonomi. Zaman dulu. Kalau sekarang enggak? Enggak, yang penting mau belajar. Kalau sekarang nggak perlu pintar. Ada niat, yang ada penting kemauan. Ada niat, mau status ekonominya orang kaya atau orang kurang mampu. Tapi yang penting ada kemampuan dan nggak perlu pintar. Yang penting mau belajar. LPDP itu makanya sekarang agak mempermudah ya. Mempermudah. Untuk pelajar-pelajar di Indonesia tuh mendapatkan beasiswa. Betul, Kayak kita pun bisa kalau kita mau masih bisa. belajar dan usaha niat bisa kok. Betul. Gitu. Sempat tertarik sih ya gitu ya. Sempat tertarik enggak? Sempat tertarik. Iya, jangan lupa syaratnya harus pulang ya abis itu ya. Kalau nggak keenakan. Ada sedikit kok. Jadi males. Enggak, soalnya ada beberapa persen yang nggak mau pulang, tapi dikit banget Iya, jadi kayak dikit banget. Karena gini, ada faktor kayak mereka keterima kerja di sana. Berkeluarga di sana. Ujung-ujungnya dapat jodoh orang sana. Nah, susah lagi kan. Nah, itu kan tadi kita ngomongin Brexit gitu ya. Harapan kita ke depannya dengan naiknya Raja Charles III ini mudah-mudahan bisa membuat kerajaan Inggris lebih dekat dengan Indonesia dan kerjasamanya nggak jauh hanya. lebih baik. Kalau tadi kan pembicaraannya kerjasamanya di bidang pendidikan, baru dan pendidikan. tadi kalau aku dengar ya, di bidang yang lainnya juga ada kerjasama. nanti kan pemakaman tanggal 19 September ya.
Insya Allah kayaknya presiden kita hadir ya. Aku udah dengar kabar-kabar kabur sih. Bisa jadi. Kayaknya memang nanti Presiden Jokowi akan hadir di acara pemakaman tapi. Iya, dan kemungkinan live di TV-TV swasta juga ada pasti. Jangan sedih, sampai sekarang hari ini banyak TV-TV swasta kita pun akhirnya breaking news. Sedunia ya. Itu sedunia loh. Luar biasa bener. karismanya Ratu Elizabeth kedua ini. Karena emang kan pernikahan Pangeran William, pernikahan Pangeran Harry aja live. Iya. Ada live-nya meskipun cuma beberapa jam tapi ada live-nya. Ya kemarin juga Pangeran Philips menjadi betul. breaking news juga ada di live-nya kita. juga. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi guys tentang Ratu Elizabeth kedua. Kira-kira fakta menarik apa lagi yang akan kita kasih ke kalian. Yap. Sabar sebentar, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi sama kita berdua welcome ya. back to the show. Kita masih di Hai Indonesia. Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih berkabung. Yap. Jadi kita masih membahas mengenai Queen atau Ratu Elizabeth II yang baru aja meninggal. Ini emang meninggalnya beliau meninggalkan duka mendalam bagi kerajaan dan juga bagi kita di dunia ini. Dan kita mengenal sosoknya dengan ciri khas outfitnya, mulai dari dress atau bajunya yang selalu berwarna, terus dia selalu menggunakan topi-topi unik yang indah juga. Pokoknya oke banget lah kalau ngomongin fashion atau outfit dari sang ratu. Betul. Gitu kan. Nah kalian juga sering lihat dong Ratu Elizabeth tuh bawa pouch atau bukan pouch ya, tas kecil. Tas kecil gitu kan? Tas nggak kecil juga kadang-kadang. Oke. Tas genggam Ini gitu lah. pernah nebak nggak sih isi dari tas itu ada apa aja? Ternyata nih isinya macam-macam guys. Dari mulai ada kamera kecil, terus ada pengait tas untuk menggantung dompet, ada juga crossword atau teka-teki silang yang dipotong dari koran buat dia nunggu ngisi. Iya. Terus ada permen, ada lipstick dan ada ponsel juga. Dan bukan hanya itu, ternyata tas itu bukan aksesoris guys. Ada kode-kode rahasia yang digunakan Ratu Elizabeth saat dia menggunakan tasnya itu. Iya, jadi memang Bener fashionnya nih, dari Ratu Elizabeth kedua ini cukup menarik ya. Bahkan itu dia buat peraturan terhadap seluruh keluarga kerajaan. Yang perlu kamu tahu uniknya juga dia anti banget pakai namanya wedges. Oh oke, saya Jadi baru tahu. sampai semua menantu, cucu-cucunya kayak Kate Middleton, Meghan Markle itu nggak ada yang pakai Nggak ada wedges yang kalau kamu menggunakan lihat. Karena dia wedges. sukanya heels. Nggak ada, jadi dia tuh anti banget pakai wedges. Jadi semua anggota keluarga kerajaan tidak ada yang boleh pakai itu. Ya tapi kalau yang Pangeran William sama Prince Harry enggak lah ya? Ya itu kan beda ya. Enggak dong. Ya kalau ntar Pangeran Williams pakai wedges kok salah lagi nanti langsung heboh seluruh dunia ya guys ya. Oke, kita berbicara lagi soal tasnya Ratu Elizabeth kedua. Tadi kita udah tahu dalamnya bahkan ada kamera kecil, Betul. ada kode-kode bahkan. Nah ini memindahkan tasnya. Jadi fakta menarik, ada sejarawan kerajaan yang bernama Hugo Vickers yang mengatakan kalau melihat Ratu Elizabeth memindahkan tas tangannya dari tangan kiri ke kanan. Itu adalah kode sebenarnya. Kode apa? Jadi kode kalau bicara ratu dengan waktu yang lama. Kalau tasnya sudah pindah posisi berarti pengawal harus cepat-cepat membawa ratu menjauh dari orang yang ngajak bicara. Itu tanda dia, Betul. cepetan saya udah mau pergi gitu kan. Jadi kurang lebih juga sama nih. Kalau Ratu Elizabeth sudah memutar cincin pernikahannya, Itu itu ada kode kode lainnya ya. ke pengawalnya juga. Ya ini benar banget karena kan kalau kita lihat video-videonya sendiri, beliau ini kan kalau ketemu sama orang ada ngobrolnya. Iya. Jadi salaman, ngobrol, perkenalan berapa detik, pindah ngobrol, perkenalan berapa detik. Nah ini ada nih momen-momen yang dia duduk lebih serius ngobrol agak lama. Kalau tasnya udah dipindahkan, Berarti itu sudah tanda, kode kepada Kode. pengawalnya untuk mungkin mohon maaf Ratu sudah harus. Ya. Atau mungkin kalau dipindahkannya ke sisi lain, oh berarti masih mau ngobrol, diemin dulu. Atau dia muter cincin pernikahannya. Itu ada kode gitu. lainnya. Karena emang bekas militer, jadi paham kode-kodean. Ya apa di luar dia bekas militer mungkin ya namanya dia seorang ratu, Kerajaan, memimpin kerajaan monarki tertua di seluruh dunia gitu kan. Wajar lah. Ada kode-kode tertentu ya. Ya dia untuk melindungi diri dia aja sendiri dong. Dan kita lanjut ke kode-kode dari Ratu Elizabeth sendiri. Kode selanjutnya adalah kalau ia meletakkan tas di atas meja. Ini ada kode sendiri. Jadi meletakkan tas di atas meja itu mungkin bisa jadi hal yang biasa aja ya buat kita gitu kan guys. Tapi tidak untuk Ratu Elizabeth. Karena kalau lagi makan malam dan Ratu Elizabeth udah meletakkan tasnya di atas meja, itu artinya jamuan makan harus segera diselesaikan dalam waktu 5 menit. Jadi nggak peduli tuh makanan udah habis atau belum, selesai nggak selesai, selesai pokoknya. Dia memang memiliki hak veto banget ya.
yang udah nggak ada yang boleh rubah, nggak ada yang boleh langgar. Kalau dia udah marah, bahaya ya. Oke, selanjutnya fakta menarik berikutnya dari Ratu Elizabeth II. Kalau dia sudah menaruh tasnya di lantai, ini juga kode sebenarnya. Jadi kode kalau tas Ratu Elizabeth sudah ditaruh di lantai, jika Ratu sudah melakukan itu, tandanya dia sudah sangat lelah dan ingin mengakhiri kegiatan yang sedang Ratu lakukan. Biasanya pengawal akan langsung membawa Ratu ke ruang istirahat. Yap, dan kode selanjutnya adalah ketika sang ratu meletakkan tas di kursi. Nah, tanda ini agak sedikit beda dengan kode rahasia dari yang tadi udah kita sebutin ya. Karena meletakkan tas di kursi ini memberikan pertanda kalau ratu nyaman dengan orang yang sedang diajaknya bicara. Kan biasanya cewek gitu tuh. Oh, kalau udah nyaman ya lama bisa. Tapi cewek kan biasa gitu kan, kalau lagi makan atau apa butuh satu kursi lagi untuk tasnya. Iya, biar nggak ribet. Oh, Anda salah satunya ternyata ya. Nyari bangku lain gitu. Ya kan kalau ini tas gede, ya gitu duduknya gini dong. Iya, pelaku ternyata ya. Pelaku nyari kursi lain buat naruh tas, ya. Tahu aja Anda ya. Padahal ada produk itu loh yang bisa dikaitin di sini itu. Jangan, Tasnya. sayang gitu. Sayang ya. Jadi taruh aja di sebelahnya gitu ya. Udah cari gampangnya aja deh Ditan ya. Oke, fakta menarik berikutnya dari Ratu Elizabeth II. Kalau dia sudah memegang tas dengan kedua tangannya. Kalau tadi kan dari kanan ke kiri ada beda lagi. Taruh di atas meja beda lagi, di lantai beda. Ini kalau dia udah megang dengan dua tangannya. Jadi kalau melihat Ratu Elizabeth II membawa tas dengan kedua tangannya, itu udah kelihatan anggun. Yap, dia biasa pakai sarung tangan putih Iya, gitu kan. selalu gitu kan. Tapi ternyata memegang tas dengan kedua tangan itu adalah kode. Artinya Ratu merasa canggung dan kurang nyaman dengan acara yang sedang berlangsung. Oh, dia tidak terlalu nyaman ada di lokasi tersebut mungkin ya. Dan selain itu juga menjadi kode halus kalau Ratu tidak ingin berjabat tangan. Dia pilih-pilih loh. Ya iyalah Ratu. Iyalah Ratu, terserah dia. Serah dia lah, bebas sudah. Jadi kalau ketemu dia gini udah sadar diri aja. Sadar diri aja, berarti mundur. dia nggak mau salaman gitu ya. Karena tangannya dua-dua lagi megang tas. Alasannya gitu. seperti Nunduk-nunduk itu. aja. Iya. Baik, dan selain tas, ini akan ada hal lain yang membuat kita rindu dari Ratu Elizabeth II, yaitu kebiasaan makannya yang unik ya. Jadi dia ini kalau pagi hobi sarapan yang namanya Kellogg's atau sereal Kellogg's nih. Jadi ini katanya Ratu Elizabeth selalu memulai harinya dengan mengkonsumsi sereal Kellogg's. Bahkan hal ini sudah dilakukan selama hidupnya. Varian sereal yang menjadi favorit Ratu adalah buah-buahan nih guys. Sampai perusahaan sereal Kellogg's pun bekerja sama secara langsung dengan kerajaan untuk menyediakan sereal-sereal untuk sarapan paginya si sang ratu. Ya dengan senang hati lah ya perusahaan Kellogg's-nya bisa Ratu hobi dengan produknya mereka gitu kan. Ini pasti Kellogg's yang nggak pakai gula ada. Ya udah khusus lah ini mau buat Ratu spesial. ya. Mau masuk ke kerajaan juga di screening dulu nih gitu kan. Aman atau tidak buat beliau gitu ya. Dan fakta menarik berikutnya selalu memiliki varian dark coklat. Iya, dia selalu milih coklatnya yang itu. Dia hobi makannya benar-benar Dark coklat ya. tuh lebih pahit. Iya betul. Emang tapi lebih enak sih. Iya, kalau biasanya kalau wanita lebih suka dark coklat karena itu setahu saya dark coklat juga bisa mengendalikan hormon. Iya, mengurangi stres. Kalau kita lagi stres, dark coklat tuh membantu. Bikin kita tuh ada hormon happy gitu. Apalagi kalau lagi ada tamu bulanan, dark coklat tuh sangat ngebantu. Oke, abis ini aku cari ya. Oke. Ratu memang suka banget ya sama coklat, terutama dark coklat. Nah, semakin hitam coklat, Ratu biasanya nih akan suka gitu. Betul sekali. Dan selanjutnya ini ternyata tidak beda dengan saya mau bilang kita, tapi saya nggak tahu Nukut. Tidak beda dengan saya, iya. Ratu ini menyantap makanan dalam Tupperware juga gitu ya. Oke. Iya, saya kan kalau makan siang bawa dari rumah. Ya itu kan bekal. Ya. Oh iya. Kalau dia nggak bekal. Beda mungkin ya. Makanya aja di kerajaan Dita. Jadi ternyata Ratu ini suka hal yang praktis. Daripada menyantap makanan menggunakan piring emas, ternyata Ratu lebih suka dengan wadah kotak makan gitu ya. Biasanya macam-macam tuh. Ada yang mereknya Lock gitu, ada yang merek lain. Iya. Ada yang dapat gratis kalau kita belanja di supermarket. Iya nggak usah disebut. Oh, nggak. Kan nggak jadi sponsor. Oh iya. Lupa ya ntar. Kesebut lagi kan. Oke. Oke, dan ini fakta unik selanjutnya ternyata Ratu makan pisang pakai garpu dan pisau. Dipotong kayak stick gitu kali ya. Unik ya. Kayak stick gitu kali ya. Jadi hanya Ratu nih yang makan pisang menggunakan garpu dan pisau. Jadi cara makannya pisang dipotong bagian ujungnya, kulit diiris secara memanjang dan pisang dipotong kecil-kecil. Iya, jadi kayak dia makan stick mungkin ya. Yap. Dipotong dulu kulitnya. Potong memanjang baru Memanjang, kecil-kecil iya, gitu ya. betul. Iya benar karena supaya metabolismenya lebih bagus karena kalau dimakan langsung dalam ukuran besar nggak baik juga. Baik, dan selanjutnya yang spesial dari Ratu kita ini juga adalah ia tidak mengkonsumsi makanan cepat saji.
Jadi Ratu tuh paling gak suka dengan makanan fast food atau cepat saji nih guys ya. Dia lebih suka makanan yang dimasak para koki untuk memasak versi kerajaan lah ibaratnya. Karena emang kalau fast food kan junk food kategorinya kan. Iyalah secara dia ratu nggak mungkin makan yang junk food fast kan food. gizinya kurang gitu kan. Dan satu hal lagi yang menarik dari kerajaan, beliau tidak pernah membolehkan semua anggota kerajaan memakan kerang. Oh, Yep. oke. Itu yang gue tahu. Karena kerang menurut ratu itu kan sumbernya racun. Jadi jangan sampai di kerajaan itu tidak pernah dikonsumsi. jangan Kerang itu sampai nggak boleh. Memang tidak makanan yang tidak boleh. Iya, ibaratnya jangan sampai nanti kecolongan ada racun gitu ya. Iya. Meskipun racunnya hanya kecil bikin kita bolak-balik toilet tetap nggak boleh. Dan dia punya salah satu makanan yang berupa sup. Itu yang membuat katanya ini udah turun-temurun dari keluarga kerajaan sebelumnya. Itu yang membuat mereka umurnya panjang. Sehat. Sehat. Oke. Nah itu ada fakta-fakta menarik dari Ratu Elizabeth yang udah kita kasih. Sebenarnya sih kalau kita mau Sebenarnya masih bahas banyak. itu banyak banget guys. Kayak tadi Ratu tidak suka pakai wedges, dia sukanya high heels, bahkan sampai seluruh keluarga kerajaan tidak ada yang boleh pakai wedges. Belum lagi ada kode-kode tas tertentu. Itu gitu baru kan. dari tas ya, belum belum dari yang yang lain ya. Baju-baju dan fakta unik menariknya dia selalu pakai pin. Dan itu dia mengumpulkan pin beberapa batu diamond, Itu pin atau bros ya zamrud. kategorinya ya? Ya bros lah. Bros lah ya. Dan itu dia benar-benar nyari dari seluruh dunia batu-batu terbaik yang dia Yap, pakai itu betul gitu. banget. Dan dia tidak pernah memakai pin yang sama dalam setiap ininya. Harus Bros yang sama dalam setiap perjalanannya ya dalam harus setiap diubah ya. perjalanannya. Jadi kalau kita ngeh gitu ya pasti selalu beda dan itu Oke. ada simbol seperti tadi kok ada artinya sendiri kalau dia lagi pakai warna Ada simbol-simbolnya apa kayak sendiri. gitu. Banyak Yap. sih sebenarnya guys ya. Tapi itu dia tadi pembahasan kita 3 segmen mengenai The Queen ya, Ratu Elizabeth yang sudah berpulang gitu kan. Dan saya yakin pasti kamu juga punya pengalaman sendiri deh dengan Sang Ratu. Pasti masing-masing dari kita punya lagi pengalaman dengan Sang Ratu itu sendiri. Ya entah kita memang suka dengan gayanya, suka dengan cara mimpinnya, karismatiknya beliau. Kalau pengalaman saya yang saya ingat dengan Ratu yang nggak bisa saya lupain tuh adalah ketika dia syuting bareng James Bond. Iya, untuk pembukaan acara olahraga. Itu tadi gue paling baru keren. nonton beritanya tadi pagi, pas banget. Jadi ceritanya dia ketemu sama Daniel Craig si James Bond-nya. Abis itu mereka sama-sama naik helikopter, terus mereka ceritanya terjun payung bareng, tapi pakai body double. Iyalah. Terus ketika kamera sudah ke stadion, Queen sudah ada di sana, Sang Ratu udah ada di sana. Ternyata dalam syuting itu yang nulis kan si Daniel Craig sendiri naskahnya, yang bikin storyboardnya Daniel Craig sendiri, dibikin semudah mungkin, seminimalis mungkin, tapi keren gitu kan. Dan ternyata di situ si Ratu bicara ke Daniel Craig bahwa gue mau ada line, gue mau ada dialog. Saya mau punya dialog. Akhirnya dibikin Good Morning Mr. Bond atau Good Evening Mr. Bond. Khusus untuk Sang Ratu. Iya ya. Duh banyak banget sih kalau kita mau bahas soal Ratu Elizabeth II ini. Rest in peace untuk Ratu. Dengan apa ya sebutannya London Bridge Down. Iya, jadi kalau selama ini banyak di Inggris nih para pegawainya sudah berlatih setiap beberapa bulan atau setiap beberapa pekan mereka berlatih dengan code name, dengan kode London Bridge Down. Kalau London Bridge Down itu artinya Sang Ratu meninggal. Ya, itu Semua tanda. berlatih sampai newscasternya, pembaca beritanya juga berlatih tiap beberapa minggu atau tiap beberapa bulan. Iya, semua harus menggunakan Di rehearsal. pakaian serba hitam. Di hari tanggal 8 toko semua langsung tutup. Yep. Kegiatan semua berhenti Pertandingan semua. sepak bola juga ditunda seminggu ya Berhenti guys? semua. Iya, itu memang harus kayak gitu sih peraturannya ya. Yap. Ya ratunya meninggal gitu loh. Oke guys, kayaknya waktu kita udah terbatas untuk membahas tentang Ratu Elizabeth II. Sekarang juga kita mau ucapkan belasungkawa. Mudah-mudahan Ratu dengan 70 tahun pengabdiannya punya banyak kenangan pastinya di seluruh dunia. Istirahat dengan tenang. Betul gitu sekali dan semoga kerajaan Inggris juga bisa lanjut baik-baik aja. Ya, gitu di tangan kan. King Charles III. Kita doakan semoga semakin sukses. Kita juga sukses ya guys ya. Betul, amin. Oke, kalau kayak gitu kita harus break dulu dan kalian jangan kemana-mana karena sesaat lagi atau setelah ini kita masih akan membawakan berita, cerita, informasi yang menarik untuk kalian pastinya. Yes, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Yep. It's Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, come on, baby, Oh, baby. Oh. Justin Bieber, JB, itu single pertama dia. Itu yang bikin dia langsung dua. Ngomongin Justin Bieber, dia tuh bukan salah satu, dia orang
pertama yang langsung terkenal dan sukses banget gara-gara YouTube. Dia dulu suka nge-cover lagu orang. Iya betul. Dia orang pertama tuh yang booming banget gara-gara Iya, YouTube. betul. Penggemarnya di mana-mana dengan waktu itu zaman itu saya lupa sekitar tahun 2007-2008an rambutnya yang polem gitu. Iya, dia tuh masih kinyis-kinyis Rambutnya banget gak segini, sih? polem-polem, Muka dia tuh poni imut-imut lempar. banget gitu ya kan, Iya, dengan suara dia yang dan emang khas. angle-nya waktu itu kan jualannya anak muda banget gitu kan. Iya emang anak muda banget, Ditan gak usah sirik Iya, gitu kalau dong. sekarang kan udah badannya bagus, penuh tato dan segala macem. Enggak, aku suka dia yang dulu. Oke. Aku suka Oke, dia yang gitu, dulu. oke. Kayak masih lucu, imut-imut, ginup-ginup gimana Gini gitu. kayak masih bisa dibohongin gitu ya kalau zaman dulu ya. Dibohongin sih enggak ya. Polos-polos gitu. Tapi kan mukanya dia tuh kalau diem polos gitu Iya, ya. kalau sekarang udah kayak jagoan, kayak boxer. Iya. Badannya juga bagus banget. Dan ini Justin Bieber nih agak menyedihkan ya, terutama buat yang udah beli tiket konser Justin Bieber di Indonesia kan rencananya November bakal manggung di Jakarta. Karena ini demi kesehatannya Justin Bieber nih kembali menunda tur konser dunianya. Betul. Ini pasti sedih banget apalagi udah beli tiket ya, karena musisi Justin Bieber memutuskan untuk menunda masa konser tur dunianya lantaran masalah kesehatannya. Pengumuman terkait penundaan tanggal konsernya itu dia bagikan melalui akun Instagram resminya di @justinbieber. Rencananya konser bertajuk Justice World Tour ini diadakan mulai 18 Februari 2022 hingga 25 Maret 2023. Bakal ada lebih dari 100 tempat yang bakal dikunjungin oleh Justin. Tapi sayangnya karena masalah kesehatan Justin terpaksa harus mengembalikan waktu sejenak lah untuk memulihkannya. Iya, siapa di sini yang udah beli tiket untuk nonton konser Justin Bieber? Saya belum. Kemarin itu kan beli tiketnya rebutan, guys. Dalam kurun waktu nggak nyampe 1 jam katanya udah sold out. Harga tiket berapa dijual berapa? Berapa? Guys, ini aku ada tiket, aku cuma bantu temenku sih harganya 30 juta. Iya, temanku bahkan ada yang Temenku nanya nih, kayak temenku bukan aku yang jual gitu kan. Harga tiket 14 juta, dia jual 3. Ini aku bantu temenku aja guys, temenku. Padahal dia calon. Padahal dia calon. Luar biasa kemarin tuh beli tiketnya. Ya sekarang tahan ya. Sakit yang tidak berdarah Masalahnya kan sih. kalau beli tiket dari calo, setahu saya ya, kalaupun kita mau retur, kita mau kita mau ambil duit kita balik gitu. Soalnya saya pernah beli tiket konser tahun 2013 atau 14, tiket konser Aerosmith di Indonesia. Aerosmith kan udah aki-aki semua ya. Jadi waktu itu saya pikir kapan lagi Steven Tyler ke Indonesia, saya beli tiketnya waktu itu mau manggung di Senayan dan ternyata nggak jadi. Ya udah saya retur tiketnya melalui online, saya retur, ditransfer ke rekening saya langsung gitu kan. Terus saya nggak beli lewat calo, saya beli langsung. Yang jadi masalah kalau lu beli lewat calo, Returnya. harga 14 juta, lu bayar 30 juta, baliknya berapa? Ya segitu. 14 kan? Iya. Guys, ini aku cuma bantu temenku guys gitu kan. Iya makanya. Nah kan, ya ini kalian sabar-sabar ya guys yang udah beli tiket Justin Bieber karena memang ada penundaan. Ya sih ini kayak sakit hati gitu ya, sakit yang berdarah yang tapi nggak kelihatan gitu. Nah memang diketahui guys, ini Justin mengidap Ramsay-Hunt syndrome. Suatu kondisi di mana penderitanya mengalami kelumpuhan pada satu sisi wajah gitu ya. Beberapa dari penderita sindrom ini juga mengalami ruam di sekitar telinga dan juga langit-langit mulutnya. Nah kondisi yang dia derita ini menyebabkan Justin beberapa kali mengambil waktu untuk istirahat sejenak dari aktivitas bermusiknya. Termasuk pada rangkaian konser Justice World Tour di Amerika Utara awal tahun ini kemarin. Yap, bener banget. Sebenarnya beberapa waktu lalu, nih awalnya Justin nih bikin video ngasih lihat mukanya. Jadi dia sebelah nih kayak stroke tapi nggak stroke. Jadi sebelah mukanya nggak bisa Gerakin, jadi dia tetap melihat gitu, melotot gitu. Dia bikin video, dia mau ngebuktiin bahwa ini beneran loh saya gue lagi bener-bener sakit nih. Saya nggak bisa nih kayaknya. Waktu itu kan berhenti. Tapi dia dengan semangatnya, dia kemarin tuh sempat melanjutkan rangkaian turnya. Akhirnya Sempat kamu dia lagi. ke Brazil. Jadi kemarin tuh Justin sempat kembali melakukan rangkaian Justice World Tour di Eropa gitu kan. Dia sempat tampil di 6 kota sekaligus. Tetapi selepas terakhir tuh tour di Brazil, Justin kembali drop dan harus menjaga kesehatan tubuhnya. Akhirnya melalui unggahan terbarunya itu dia menjelaskan bahwa kayaknya dia harus benar-benar kembali beristirahat sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan bermusiknya, dan gak lupa dia juga berterima kasih akan semua cinta yang diberikan oleh fansnya, dan dia janji bakal kembali beraktivitas kalau kondisinya sudah memungkinkan dia untuk tampil di atas panggung lagi. Kita doakan ya guys ya, semoga Justin Bieber ini bisa cepat sembuh dari penyakitnya yang dia derita. Karena sayang juga ya yang sudah bela-belain gitu kan kemarin war demi tiket Justin Bieber gitu loh. Wah sampai temanku udah nanya gini, "Dok info dong, jual tiket Justin Bieber gak?"
lu kata gue calo Iya, kali ya. ternyata caranya nggak sulit. Kemarin War Ticket itu caranya ya kuat-kuat refresh aja tiap 5 menit refresh. Refresh. Cuman kan ada banyak yang nggak sabaran mungkin, takut nggak kebagian kayak gitu. Sebenarnya cuma kuat, pokoknya gitu. Jadi kita nggak tahu kapan tepatnya servernya kebuka untuk kita. Misal dibuka jam 8, jadi tiap 5 menit aja refresh gitu. Kalau ada kesempatan untuk masuk langsung tuh cara pembayarannya jangan ditunda-tunda. Iya, langsung bayar kalau memang udah ada dananya ya, karena itu nggak bisa sistem nunggu cepat. Betul. Siapa cepat dia dapat ibaratnya kayak gitu. Oke, kita beralih dari Justin Bieber, kita tinggalkan dulu, kita beralih ke musisi Indonesia Leo Lane yang meluncurkan single terbaru dengan judul Surga Yang Sama. Seperti kalau kita bahas soal industri musik di tanah air, memang nggak pernah ada habisnya guys ya. Sama halnya dengan duo Leo Lane yang siap memberi angin segar bagi penikmat musik Indonesia khususnya musik pop. Grup duo ini beranggotakan Tisha dan Adam yang seperti tadi kita bilang tengah merilis single bertajuk Surga Yang Sama. Ini kalau untuk lagunya sendiri sebenarnya bercerita tentang apa ya? Nah jadi Surga Yang Sama judul lagunya ini bercerita tentang rasa percaya dan komitmen antara sepasang kekasih. Mereka berdua ini optimis kalau lagunya ini bisa diterima oleh penikmat musik Indonesia. Lantaran memang singlenya sendiri tuh nggak jauh lah dari tema-tema seputar romansa cinta dua sejoli gitu kan. Menceritakan tentang satu pasangan yang tadinya berbeda keyakinan akhirnya bersatu. Karena ada yang ngalah satunya. Betul, coba bikin, langsung coba bayangin, coba bikin, terus Pas bikinnya kayaknya masih cuma sehari doang deh, kayaknya ya. Biasanya emang lagu-lagu yang keren tuh bikinnya cepet, bikinnya cuma sehari doang gitu kan. Coba nih lagu bisa ada di kenyataan. Ya keyakinannya beda tapi surganya sama gitu. Gitu kan ya gitu. Kenapa ada kenangan ya? Saya ada loh dulu, lama lagi. Gimana ya, nggak bisa bareng karena dari awal kayak udah tahu gitu. Yang satu mau maju, gue mau maju Saya tapi majuin lo lama 5 tahun waktu itu. ya gimana dong gitu. 4 tahun waktu itu. Gak usah buang-buang waktu lah, umur udah segini Gitu. gitu kan. Kita seamin tapi nggak seiman. Iya gitu. Itu lebih berat guys ya. Ya meskipun ada perbedaan, ini tidak menghalangi kekuatan cinta mereka berdua ya. Kalau kata Afgan sih sadis ya milenial ya. Kebetulan juga nih rilisan lagu ini sekaligus menjadi debut Leo Lane bersama 13 Nadi Musik selaku label dan manajemen artisnya. Oke, dan masih dalam kesempatan yang sama, Shena Aryani selaku artis dan juga repertoire manager dari 13 Nadi Musik ini mengatakan bahwa duo Leo Lane ini adalah kategorinya paket komplit ya, di mana keduanya memiliki teknik vokal di atas rata-rata dengan karakter yang kuat. Selain itu, mereka juga bisa membuat lagu menjadi easy listening. Ini jarang banget nih guys, penyanyi yang juga bisa membuat lagu yang emang enak untuk didengar. Pokoknya sukses buat duo Leo Lane. Iya, jadi tapi selain berfokus pada jalur musik, 13 Nadi Musik ini telah berkembang pesat dan memiliki berbagai lini promosi digital yang memadai ya. Jadi untuk label ini berkembang menjadi digital content creator partner dengan melahirkan 13 Nadi Entertainment. Nah, yang nantinya akan mendampingi para konten kreator mengeksplorasi dunia kreatif digital. Hal-hal seperti itu 13 Nadi hadir di situ. Jadi 13 Nadi sekarang berevolusi, mengekspansi bisnisnya dengan 13 Nadi Entertainment. Nah, di 13 Nadi Entertainment, hal-hal tadi yang teknis-teknis itu kita yang handle, kita yang provide. Jadi content creator di Indonesia kita pengen akselerasi. Semua orang bisa jadi content creator. Kita bisa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan barang-barang. Nah, berita gembiranya nih, the good news are sekarang kita udah bisa mendengarkan single Surga Yang Sama di berbagai platform digital streaming. Selain Surga Yang Sama, mereka ini juga sempat merilis beberapa lagu seperti Rasa Hati, Dunia Kita, Kisah Ini, Semua Berlalu, dan masih banyak judul lagu lainnya lagi. Dan kabarnya juga nih Nuka ya, mereka akan membuat project soal single mereka yang sempat ketahan karena pandemi. Kira-kira lagunya apa aja sih ya kan? Kita tungguin aja deh guys ya. Jadi bakat yang mereka punya ini juga bisa dieksplor lebih dalam lagi. Bisa nyanyi, bisa bikin musik juga kan. Sehingga mereka bisa menelurkan mahakarya yang lebih berkualitas. Ini kalau saya perhatikan Leo Lane nih banyak mengeluarkan single ya. Emang kalau single jadi album. Kalau kamu? Single, jomblo. Masuk sih, pancingan Masuk ya? masuk. Masuk ya? Gue langsung ngeling gitu kan. Kalau dia kan single album. Album, Kalau biasanya kamu, tuh gitu. gue udah tahu
pancingan loh guys. Jadi single, jomblo terus ya. Oke. Guys, thank you banget udah nemenin kita selama 1 jam ke belakang tadi. Kita udah ngebahas dari mulai Meninggalnya Ratu meninggalnya Elizabeth Queen II. Elizabeth. Terus bagaimana kode-kode yang selama ini ternyata Iya. dia lakukan Ternyata dia dengan punya kode-kode hal tas terkecil ya. tas aja ternyata itu penuh Memindahkan dengan tas kode. segala macam ada artinya juga. Terus fakta-fakta gitu kan. menarik tentang beliau juga. Betul, tadi kita juga udah ngebahas, did you know bahwa sekarang kalau nabung di bank dengan angka tertentu tabungan itu bunganya 0%. Iya. Tidak ada bunga dan Tidak masih harus ada bayar bulanan ini, apa sih? Admin. Abodemen Iya, ya. admin ya, kartu lah, apalah gitu itu ya. kan. Banyak Dan tadi di sesi terakhir kita udah ngebahas mengenai Leo Lane dengan surga hits. yang sama. Yap, surga yang sama, hit singlenya. Jadi intinya dari berbeda keyakinan akhirnya menjadi satu keyakinan, mereka menuju untuk nantinya ke surga yang sama. Surga yang sama. Oke, gitu kita kan. tunggu nanti ya, singlenya kita akan dengarkan bareng-bareng untuk kalian. Dan terima kasih banyak, Ya. akhirnya 1 jam ke belakang ini kalian udah seneng banget nemenin kita berdua ngoceh-ngoceh. Bener, thank you banget udah nemenin kita. Jangan lupa selalu bahagia ya Besti ya. Semua berhak bahagia Besti. Betul. Jadi Dan kalau bahagia apa? makin sehat, imunnya kuat, Betul. makin semangat pastinya. Oke, kalau kayak gitu Nuka Ditahan Azita. Oh, iya. Ditahan dulu, pamit undur diri, sorry. Nuka Azita beserta tim yang bertugas juga kita pamit undur diri ya. Ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Indonesia lebih baik hanya di mata milenial. Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.